semuanya. Perkenalkan, kami dari 10 Farmasi 2. Di sini kami akan membuat video tentang sejarah dan teori sosial. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya Chelsea. Saya Cahyani. Tolong simak videonya. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada tentang ilmu sejarah dan ilmu sosial. Ilmu sejarah merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pembelajaran mengenai sejarah belakangan ini dikategorikan sebagai bagian dari ilmu yang mempelajari tentang manusia atau humaniora. Yang kedua yaitu ada ilmu sosial. Ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia terhubung dengan lingkungannya, dimulai dari sistem yang terkecil yaitu sebagai pribadi, masyarakat, dan semua interaksi yang terlibat dalam perkembangan hidupnya. Adapun menurut beberapa ahli tentang pengertian ilmu sosial. Pertama ada Gross. Ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai bagian dari masyarakat dan kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Kedua ada Lewis. Ilmu sosial adalah suatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahnya. Ketiga, ada Peter Herman. Ilmu sosial merupakan sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai suatu kesatuan. Ada Kate Jacob. Ilmu sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Dan yang kelima, ada dari Ruth Eilert. Ilmu sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan, namun tetap inheren dan terintegrasi. Ada dari Ahmad Sanusi. Ilmu sosial adalah terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertatap akademis dan umumnya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu ada dari Paul Ernest. Ilmu sosial adalah lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Adapun materi kedua yaitu tentang perbedaan utama ilmu sejarah dengan ilmu sosial. Pertama ada tujuan. Tujuan sejarah adalah mempelajari hal-hal unik, tunggal, ideografi, dan sekali ilmu sosial lebih tertarik pada hal-hal yang umum, rutin, dan nomatik. Kedua, ada berdasarkan pendekatannya. Sejarah mempunyai pendekatan diakronis, yaitu memanjang dalam waktu, namun menyempit dalam ruang. Ilmu sosial mempunyai pendekatan sinkronis, yaitu menyempit dalam waktu, namun melebar dalam ruang. Terus adapun yang ketiga, berdasarkan konteks waktu, sejarah menitik beratkan kepada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan ilmu sosial menitik beratkan pada masa kini dan masa yang akan datang. Dan keempat, berdasarkan objek kajian, sejarah lebih menitik beratkan pada apa, siapa, kapan, dan bagaimana peristiwa terjadi. Namun ilmu sosial lebih pada masalah sosial yang kaitannya dengan nilai-nilai moral dan serta pranata-pranata sosial. Dan yang terakhir, berdasarkan subjek peneliti. Sejarawan akan merekonstruksi peristiwa sejarah secara objektif untuk diambil hikmahnya. Sebagai guru yang baik, Historia Magister Vitae. Materi berikutnya yaitu tentang hal-hal yang mendasar dan menjadi perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama ada ilmu sejarah terikat ruang. Salah satu komponen penting yang sangat mengikat pada ilmu sejarah adalah tempat berlangsungnya kejadian. Belum lagi sejarah ini memiliki sifat unik, yaitu tidak dapat terulang kembali. Perbedaan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya inilah yang juga sangat terlihat. Tidak akan pernah ada yang bisa secara valid mengatakan bahwa sebuah sejarah telah terulang. Yang ada hanyalah kejadian saat ini yang mirip dengan peristiwa yang dulu pernah terjadi, padahal sejatinya rangkaian peristiwanya pun tidak akan mirip 100%. Yang kedua ada ilmu sejarah terikat waktu. Sama dengan ilmu sosial, sejarah juga memiliki metodologi penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Para sejarawan menggunakan seni dan retorika untuk melakukan narasi sejarah.
Meskipun secara dasar tetaplah ilmu yang pasti, namun sejarah sangat terikat waktu. Artinya, uraian tentang sejarah selalu berkaitan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, ada sejarah menekankan sebuah kekhususan. Kekhususan inilah yang kemudian membuat sejarah tidak boleh tertukar satu sama lain. Apabila ada yang tertukar, maka sejarah itu akan menimbulkan kebingungan. Yang keempat, ada sejarah bersifat unik. Orang yang tertarik dengan ilmu sejarah biasanya adalah orang yang keingintahuannya tinggi terhadap hal-hal yang unik dan menarik. Sejarah masuk dalam kategori ilmu yang demikian karena sifatnya yang tunggal dan hanya satu kali terjadi. Yang kelima, ada sejarah bersifat diakronis. Sejarah merupakan ilmu yang sifatnya diakronis, artinya sejarah ini sifatnya memanjang dalam waktu. Saat berbicara tentangnya, maka Anda akan mengupas seluruh kejadian yang ada dari satu waktu ke waktu tertentu. Ilmu sosial yang lain sifatnya adalah sinkronik. Artinya ilmu tersebut meluas dalam ruang. Teori yang ada di sana bisa digunakan dalam setiap masalah. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada tentang macam-macam ilmu sosial. Pertama, yaitu ada sosiologi. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat. Di dalam struktur masyarakat terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari tentang hubungan antara manusia, kehidupan dengan masyarakat, ataupun dengan kelompok. Adapun ciri dasar ilmu sosiologi yaitu harus empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Yang kedua yaitu ada antropologi. Antropologi adalah cabang ilmu yang mempelajari juga tentang manusia zaman dulu hingga sekarang, termasuk juga mempelajari tentang keberagaman kebudayaan yang muncul dan yang dijalankan oleh manusia. Perlu kita ketahui, para ilmuwan yang mengembangkan ilmu antropologi disebut sebagai antropolog. Yang ketiga yaitu ada psikologi. Salah satu subcabang ilmu sosial ada juga yang disebut dengan ilmu psikologi. Psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku, sikap, dan hubungan antara manusia. Fokus ilmu psikologi ini lebih menekankan pada kepribadian dan latar belakang kenapa seseorang melakukan sikap seperti ini ataupun seperti itu. Perlu kita ketahui juga, di dalam ilmu psikologi masih ada banyak sekali subcabang yang dapat kita pelajari. Misalnya ada cabang ilmu psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi inteligensi, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu ada ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu yang mempelajari dunia perpolitikan, baik dalam perspektif nasional maupun internasional. Ilmu politik akan menjangkau tentang apa itu yang namanya demokrasi, apa itu yang namanya parlemen, politisi, pemerintahan, dan pemilihan umum. Yang kelima, ilmu sejarah. Sejarah adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang peristiwa penting di masa lalu. Tentu saja, untuk mendapatkan data masa lalu dibutuhkan kajian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan antara sejarah dengan beberapa ilmu-ilmu sosial. Pertama, hubungan sejarah dengan sosiologi. Gejala sosial sangatlah wajar dan relevan untuk dipelajari dengan pendekatan sosiologis. Misalnya saja perubahan sosial. Analisis historis yang memakai perspektif struktural hanya bisa dijelaskan dengan pertolongan ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya. Selain itu, sejarah analisis dan sejarah struktural hanya dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan khususnya dan ilmu sosial pada umumnya. Dengan perkembangan jenis-jenis sejarah tersebut terbuka kesempatan luas munculnya sejarah-sejarah baru, antara lain sejarah politik, gaya baru, sejarah sosial, sejarah sosiologi, sosiologi sejarah, dan sejarah agraris. Lalu lanjut kedua, hubungan sejarah dengan antropologi. Hubungan antara sejarah dan antropologi dilihat karena keduanya mempunyai persamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Di samping terdapat perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan bila sejarah membatasi pada penggambaran suatu peristiwa sebagai proses di masa lampau dalam bentuk
Bentuk cerita N. Malik sekali terjadi, hal ini tidak termasuk bidang kajian antropologi, namun jika suatu penggambaran sejarah menampilkan masyarakat di masa lampau dan berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, religi, dan keseniannya. Lanjut ke materi ketiga, hubungan sejarah dengan psikologi. Dalam cerita sejarah, pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebagai individu tidak lepas dari peranan faktor-faktor internal yang bersifat psikologis seperti motivasi, minat, konsep diri, dan sebagainya. Lalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan sebagainya. Keempat, hubungan sejarah dengan ilmu politik. Sejarah adalah identik dengan ilmu politik. Sejauh keduanya menunjukkan proses dan mencangkup keterlibatan para pelaku dalam interaksinya, serta peranannya dalam usahanya memperoleh apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Sampai sekarang pun sejarah politik masih menonjol, walaupun tidak terlalu dominan seperti masa lampau. Pengaruh politik dan ilmu-ilmu sosial sangatlah besar dalam penulisan sejarah politik atau disebut sejarah politik gaya baru. Apabila politik didefinisikan sebagai distribusi kekuasaan, maka sudah jelas faktor sosial, ekonomi, dan kultural dapat menjadi pengaruh. Barang siapa yang mempunyai status atau menduduki posisi tinggi, maka ia akan dapat mempunyai kesempatan untuk memperoleh kekuasaan. Baiklah, lanjut ke materi kelima, yaitu tentang hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Pada abad 20, sejarah ekonomi dalam berbagai aspeknya semakin menonjol. Apalagi setelah proses mendonisasi di mana hampir setiap bangsa di dunia lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi, terutama proses industrialisasi beserta transformasi sosialnya yang menuntut kajian ekonomi dan sistem agrasi menuju ke sistem industri. Selanjutnya, dalam perkembangan sejarah ekonomi mengalami pula diferensiasi dan subspesialisasi sebagai berikut. Pertama, sejarah pertanian, kedua, sejarah kota, ketiga, sejarah formasi kapital, keempat, sejarah bisnis, dan kelima, sejarah perburuan. Keenam, hubungan sejarah dengan geografis. Setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spesial waktu dan ruang. Keduanya merupakan faktor yang membatasi gejala sejarah tertentu sebagai unit kesatuan. Apakah itu perang, riwayat hidup, kerajaan, dan sebagainya. Pertanyaan tentang di mana sesuatu terjadi sudah barang tentu menunjukkan kepada dimensi geografis, yaitu apabila yang dikaji adalah proses sejarah nasional mengenai kedekatan ilmu geografis dan sejarah tersebut. Ibarat sekutu lama sejak zaman geograf dan sejarawan Yunani kuno Herodotus. Menurutnya, sejarah dan geografi sudah demikian terkait, ibaratnya terkait pelaku, waktu, dan luas secara terpadu sehingga dapat dikatakan kiasan bahwa suatu daerah dan tempat mempunyai karakteristik atau ciri khas karena bekas-bekas peristiwa sejarah yang terjadi di lampau di tempat tersebut.